Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue, Anggi. Udah lama banget gue nggak bikin video lagi. Akhirnya gue memutuskan untuk aktif lagi di YouTube. Sebenarnya karena udah lama gue nggak open mic, nggak stand up, dan kangen rasanya ngomong tuh. Ngomong yang ngomong aja gitu kayak di atas panggung, kayak seru aja gitu, tapi waktunya udah nggak ada buat open mic, dan nyali gue juga udah nggak ada buat open mic. Gue rasa kayak gue udah nggak, mental gue untuk melucu di atas panggung udah ciut kayak udah nggak kayak dulu. Kita ngobrolin apa ya? Akhir-akhir ini gue lagi sering ketemu sama orang-orang daerah yang datang ke Jakarta, terus mereka tiba-tiba kaget. Ya begitulah ya. Jakarta tuh emang kota yang membuat jati diri seseorang tuh keluar dengan aslinya gitu, tanpa ada yang ditutup-tutupin lagi. Terutama orang-orang pendatang sih, yang kayak merantau, mereka dari daerah, apalagi daerah-daerah pelosok yang mungkin di kotanya nggak ada mall, nggak ada hiburan malam. Begitu nyampe di Jakarta, tanpa kawalan orang tua, bisa pulang sebebas mungkin tanpa ada yang nyariin. Kalaupun ada yang nyariin, mereka bisa bohong karena paling cuma di WhatsApp doang kan. Terus ketemu hiburan malam Jakarta, ketemu teman-teman di Jakarta, tongkrongannya bahaya sih menurut gua. Tapi kalau emang itu adalah pilihan hidup mereka, ya silahkan gitu. Karena mungkin ya kebanyakan orang daerah yang sampai Jakarta terus hidupnya jadi hancur tuh ya kaget sih, karena di daerah dia mungkin kan nggak ada kan kayak hiburan malam yang kayak gitu-gitu, akses untuk bungkus cewek tuh. Di daerah tuh bungkus cewek paling kemana sih ya kan? Paling lu ngajak jalan cewek di daerah kemana nih, ke kafe-kafe yang cuma ada roti bakar. Terus buat ngebungkus cewek, hotel. Gue nggak tahu ya, kalau daerah kecil tuh ada gak sih hotel-hotel kayak kampung-kampung kabupaten tuh hotel ada gak sih? Mungkin di Pulau Jawa masih ada kali. Walaupun kabupaten mungkin hotel pasti ada lah. Tapi kayaknya kan nggak merendahkan orang daerah juga. Tapi kayaknya gue nggak tahu sih. Tapi kayak orang daerah kayaknya kalau habis mau ngebungkus cewek, habis diajak ke kafe, kayaknya dibawa ke kebun kosong. Beli sovel ya guys. Adalah beberapa temen gue, nggak deket-deket banget, tapi ya gue ngeliatin dari Instagramnya mereka kayak anjir, culture shock ya. Mereka dari daerah kayak gitu biasa hidup di rumahnya, dipantau oleh kedua orang tua, oleh kakaknya, oleh adiknya, oleh tetangganya. Apalagi circle yang kayak kabupaten kan, kayak lu kenal gak sih sama semua orang kabupaten, entah itu dulunya kakak kelas lu SMP, atau adik kelas lu, atau teman sekolah lu di SMA, di SD, di TK mungkin, atau temen di, kalau lu Kristen di gereja, atau seenggaknya lu pernah papasan di masjid. Jadi kayak lingkupnya kecil kan, sehingga kalau misalkan lu berbuat nakal, membuat masalah di daerah lu, kayak pasti langsung nyebar gitu isunya, dan langsung kedengeran sampai orang tua lu. Sedangkan begitu lu merantau di Jakarta, tanpa ada yang memantau, tanpa ada yang melarang, bahkan semuanya mendukung kalau lu ada di circle tersebut,
tiap malam clubbing, dibungkus. Beberapa ada yang udah sampai hamil di luar nikah, yang tiba-tiba Instagramnya hilang setahun, terus pas tahu-tahu postingan barunya anaknya. Kaget sih gue, itu kaget. Udah lama gue gak pernah ngeliat instastorynya lagi, kehidupannya dia. Pas muncul, anjir, udah di rumah sakit ngeluarin anak. Ya Allah, Jakarta tuh emang kejam sih, Jakarta. Menjadikan jati diri lu yang sebenar-benarnya. Tapi justru orang-orang yang asli Jakartanya tuh, yang nggak asli ya, lahir besar dan hidup di Jakarta tuh, nggak ada beberapa yang sampai kelewat kayak gitu, tapi rata-rata mereka nggak sampai kelewat batas gitu. Mungkin ke klub-klub malam tetap mabuk-mabukan, sabu, narkoba apa, mereka tetap ada. Apa ya, mungkin hamil di luar nikah juga kayaknya mungkin ada ya, banyak lah ya kota-kota besar. Tapi mungkin mereka ritmenya kayak lebih lama mungkin ya. Mungkin kayak setelah berapa tahun mereka melakukan hal tersebut, baru mereka akhirnya kepleset gitu. Kalau orang-orang yang lahir dari kota-kota besar gitu. Tapi kalau yang gue perhatiin, orang-orang yang pendatang yang dari daerah kecil, begitu masuk Jakarta, atau gue nggak tahu ya kota-kota besar lain di Indonesia kayak gimana, tapi begitu mereka datang ke Jakarta, nggak butuh waktu lama untuk mereka masuk ke dalam jurang gitu. Kayak setahun lah paling mereka menekuni dunia yang salah itu. Entah mereka di sabu, entah mereka di tiap malam ke klub malam, atau bahkan juga yang kayak misalnya mereka terlalu fanatik agama. Itu juga mereka orang daerah akses untuk bertemu dengan guru-guru ngaji itu mungkin agak terbatas. Mungkin kalau kota-kota yang mereka lahir di kota-kota santri yang banyak pesantrennya, mungkin mereka dengan mudah menyerap ilmu agama. Tapi begitu mereka terapkan ke tinggal di Jakarta, mereka kaget, akhirnya mereka bisa mengekspresikan diri mereka. Nah, kadang mereka meninggalkan agamanya tuh yang kayak gitu-gitu. Ada juga yang tetap kokoh dengan agamanya sehingga bisa menyeimbangkan. Tapi sedikit sih temen di circle gue ya, di teman-teman gue yang kayak gitu, yang mereka datang dari daerah tertentu, mungkin SMP atau SMA-nya pesantren, dan masih tetap menjaga agamanya. Pas nyampe Jakarta sedikit lah, rata-rata kebanyakan kelewat. Terus kalau misalkan ada yang mau belajar agama, begitu di Jakarta mereka akses agamanya kan dengan mudah kan, ketemu ustadz ini, atau bahkan mereka kebetulan ketemunya yang fikihnya terlalu kuat, sehingga dia bagus sih mengingatkan teman-teman sekitarnya itu dengan agama gitu. Tapi kadang orang-orang yang kayak gini juga sedikit annoying untuk orang-orang yang lahir, besar, tumbuh dewasa di Jakarta, yang dimana kita juga beragama, tapi kita juga tetap bersinggungan dengan yang aneh-aneh kayak gitu. Terus kita tahu mereka tuh baru datang ke Jakarta, terus yang awal mereka datang nggak kayak gitu,
terus tiba-tiba yang belajar agama, nggak ada belajar agama yang berlebihan, tapi mungkin penyampaian dia yang salah juga enggak, tapi yang kurang masuk aja ke lingkungan sekitarnya. Mungkin kalau mereka mengingatkannya atau mengajaknya di tempat yang tepat, bener, baik. Nah, mungkin cara penyampaiannya untuk kalangan-kalangan tertentu dia salah. Jadinya terlihat sedikit, "Ih, apaan sih lu?" kayak gitu. Jadi kayak kita tuh ngeliatnya, "Ih, ngapain lu jadi begini?" gitu. Tapi untuk yang bersinggungan sama belajar agama sedikit sih. Kebanyakan tuh orang daerah, problemnya orang daerah ketika ke Jakarta, nyampe ke Jakarta, mereka tuh kaget sama hiburan malam. Hiburan malam, akses narkoba yang sangat mudah. Terus di Jakarta lu bisa melakukan apa aja cuy. Lu bisa jadi badut, lu bisa jadi mafia, lu bisa jadi gangster, lu bisa jadi orang alim, lu bisa jadi orang normal biasa, bisa semua bisa. Apalagi kalau lu orang daerah terus merantau ke Jakarta, sampai Jakarta lu punya pekerjaan yang gajinya lumayan oke. Wah, chaos. Gue udah bisa jamin, 98% orang daerah yang terus merantau ke Jakarta, terus mereka punya pendapatan yang di atas rata-rata atau 2 kali UMR ke atas lah, UMR Jakarta, pasti di tahun pertamanya chaos, pasti chaos. Kalau misalnya ada 2% di antara 100%, gue nggak tahu ya, mungkin sebelum ke Jakarta tuh harusnya ada penyaringan dulu. Kayak wawancara dulu gitu. Sebelum masuk kota Jakarta, sebelum bekerja di Jakarta, kayak harus ada wawancara dulu gitu dengan Pemda setempat. Kayak kamu nanti ke Jakarta sanggup dengan kehidupan di Jakarta? Bisa menyeimbangkan pergaulan Jakarta? Ya, atau mereka mungkin harusnya dapat nasihat-nasihat seperti itu dari orang tua mereka, atau seenggaknya mereka harusnya dititipin lah di Jakarta tuh dengan keluarganya, setidaknya setahun lah. Karena setahun di Jakarta tuh menurut gua, tahun pertama di Jakarta adalah waktu-waktu yang sangat-sangat krusial. Mereka akan ke jalur yang mana nih? Jalur kanan atau jalur kiri, atau jalur atas atau jalur bawah? Bahaya. Mereka harusnya kayaknya didampingin dulu dengan orang tuanya ketika Jakarta. Karena gue yakin dari teman-teman gue yang ngekos sama pacarnya, sewa apartemen dengan pacarnya, gue yakin mereka ngaku sama orang tuanya tinggal di kos-kosan cewek sendiri. Gak mungkin mereka ngaku kalau ditanya, ditelepon sama emaknya gitu ya kan, "Do." Do. "Nah, kamu di Jakarta tinggal di mana?" "Tinggal di sini, Bu." "Sama siapa?" "Sendiri." "Aman, aman, kos-kosan cewek." Nggak mungkin kan kalau misalnya, "Kamu tinggal di mana?" "Ini, Bu, sama pacar saya." "Oh, deketan?" "Enggak, Bu, satu kamar." Dibunuh langsung. Emaknya pasti ingin pulang lu neng pulang lu tong mau jadi apa lu di Jakarta. Pasti gue yakin gitu. Gak pengen ada orang tua yang anaknya salah jalan gitu. "Pulang, Dok." "Kalau kamu di Jakarta makin gak bener, mending pulang, Dok." "Kalau saya pulang nanti gimana, Bu, dengan cita-cita saya?"
passion saya bisa diwujudkan di Jakarta, Bu. Tapi kamu jadi terlepas dari agama, nak, gitu. Enggak, Bu, saya di sini kerja, mengumpulkan uang untuk memberangkatkan ibu dan bapak umroh dan pergi haji. Aduh. Emang gaji kamu gede, nak? Enggak sih, Bu, gaji saya sih kecil, cuma uangnya dapat dari om-om. Anaknya punya gadun. Aduh. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Cuma jadinya kadang dilihat dari beberapa orang, ya itu pilihan hidup. Kita orang-orang Jakarta sangat terbuka dengan apapun pilihan kalian. Kalian mau menjadi apa? Kalian mau menjadi jablay? Kalian mau menjadi jual beli narkoba, kalian mau apapun itu terserah. Gue yakin warga Jakarta sangat terbuka dengan itu, karena kita sudah menghadapi hal-hal tersebut, ditempa dengan hal-hal tersebut, disuguhkan dengan hal-hal tersebut. Kita udah dari SD mungkin. Gue ngeliat narkoba kayaknya SD, iya. Abang-abangan gue yang kemana-mana nenteng ganja, sangat. Sampai akhirnya mereka taubat, sampai akhirnya mereka melewatkan masa-masa itu di STM, tempatnya anak-anak mencoba segala hal. Tapi kebanyakan masih bisa ngerem lah. Kalau orang yang tumbuh kembang di Jakarta atau Jabodetabek lah, atau di kota-kota besar, mereka bisa kapan waktunya harus berhenti, kapan waktunya lanjut. Dan cara mainnya pun pinter-pinter, tidak sejorok orang-orang yang, bukan jorok sih, lebih ke norak. Kalau orang yang daerah begitu nyampe Jakarta, entah mereka nyoba narkoba. Biasanya kalau mereka nyoba narkoba, mereka tuh norak. Kayak narkoba di Instastory, ada loh, ada yang ngegele, yang nyabu di Instastory. Wah, itu kan sangat-sangat bodoh gitu ya. Sangat-sangat mudah loh untuk ditangkap kalian tuh. Terus kalian punya gadun, sangat-sangat memamerkan harta kekayaannya. Yang kita semua tahu, kalian tidak akan sanggup untuk mencapai hal tersebut dengan kerja keras. Tidak mungkin seorang warga kabupaten yang kerjaannya gajinya 9 atau 15 juta, 9 sampai 15 juta, tinggalnya di apartemen Taman Anggrek. Ya bisa sih, bisa, cukup. Tapi sayang aja gitu. Pasti mikirnya sayang gitu. Pasti kayak punya gadun. Apalagi dalam jangka waktu yang singkat, tiba-tiba mereka punya mobil mewah, motor mewah, fasilitas hidup yang mewah, emas bergelimang, harta berlian. Waduh. Seru ya ngegosip gini tuh, seru. Ya semoga lah di berikutnya orang-orang yang dari daerah begitu merantau ke Jakarta, mereka bisa lebih bijak lagi gitu dalam mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua mereka. Karena gue yakin orang tua mereka pasti sedih, nangis mereka kalau sampai dengar bahwa anaknya melakukan hal-hal yang negatif di Jakarta, yang tidak pernah mereka
bayangkan apabila mereka, anak-anak mereka tinggal di daerahnya gitu. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat juga nggak apa-apa, orang dari tadi juga isinya ngomongin orang aja. Lucu-lucuan aja deh. Ya, terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan obrolan ini. Semoga jika kalian termasuk salah satu anak daerah yang merantau ke Jakarta dan masuk ke dalam jalur yang salah, semoga kalian tersadar. Dan kalau emang kalian masih mau melanjutkan hal tersebut, ya silahkan juga. Resiko tinggal ditunggu, tinggal dinanti. Semua, apapun pilihan hidup kalian, semua ada konsekuensinya. Jadi ketika nanti resikonya datang, konsekuensinya datang, silahkan terima konsekuensi tersebut dengan hati yang lapang. Entah itu konsekuensinya baik atau buruk, terima dengan lapang. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe akun YouTube saya, boleh. Dadah, terima kasih. Sampai jumpa, bertemu di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk nonton video-video yang lain. Terima kasih.